pemain yang punya mentalitas untuk bermain di klub sebesar Juve. Dia udah pernah merasakan itu di timnas Italia ataupun di Napoli. Nah, pemilihan Mas Emil ini menurutku kalau dari segi track record sebenarnya cukup fit untuk Juve karena dia di Atalanta meraih Europa League. Europa League itu kan bukan kompetisi main-main ya. Dia walaupun katanya di bawah Champions League Kemarin tapi pas lawan Komo itu gila sih kipernya itu. Kita harus mewaspadai kipernya soalnya kipernya bisa mendapat 9 save di satu pertandingan ya. Gara-gara Atalantanya juga kehilangan satu dia baru pemain ya, main kartu merah 10 ya. orang ya. Jadi Dari menit berapa deh? diserang bertubi-tubi tapi akhirnya tetap membawa pulang satu poin ya 0-0. Itu yang diwaspadai. Berarti kipernya bukan kiper abal-abal. Baru aja kelar euforia menang lawan Parma, bursa transfer ditutup dengan manuver yang bikin kita semua garuk-garuk kepala, tapi tetap bikin penasaran ya. Belum lagi kita udah ditunggu partai hidup mati di perempat final Coppa Italia. Minggu ini Juventini beneran ujian mental ya bagi Juventus. Ada pemain baru yang datang lewat skema swap yang nggak terduga. Terus kita bakal ketemu lawan lama yang gayanya makin nyebelin buat dihadapin ya. Musim lalu kita punya memori pahit soalnya di kompetisi ini. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kita udah cukup kuat buat gak kepleset lagi di lubang yang sama? Selamat datang kembali di Sore Juventini bareng aku Sekar Nasli. Hari ini kita bakal bedah tuntas manuver deadline day kita dan seberapa siap Juventus buat ngadepin Atlanta di Coppa. Seperti biasa, ada dua pundit yang nemenin aku pada hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Ada Mas Genta. Halo Mas Genta. Halo Sekar, apa kabar? Jauh banget kan mainnya di stadion ya. Oke, ada Mas Kai juga. Halo Mas Kai. Halo, aku Kai, Jiklan dari Swedia Barat. Gila, Uh, Swedia payung sebelum hujan. Sedia. Oke, sebelum kita mulai, tentunya aku mau ingetin, please like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan buat kalian yang pengen Suara Juventus ini makin gacor gitu ya, eksis terus, jangan lupa tentunya join membership kita dan support kita dengan cara scan QR yang ada di layar. Untuk member Ya, uh, join membership ya, ini seperti Mas Kai, bisa bareng kita di sini ngobrol-ngobrol dan juga gabung di WhatsApp grup kita. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama ini mengenai the silent move yaitu Emil Holm dan Mario Swap. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya aku udah bahas atau mungkin nanti episode selanjutnya aku udah bahas salah satu yang juga akan ditransfer gitu ya ke Juventus. Kita bahas yang lagi panas dulu ya dari bursa transfer. Kalau kemarin kita bahas Jeremy Boga gitu ya, sekarang ada manuver yang lebih silent, tapi tiba-tiba udah official aja nih, yaitu Emil Holm. Nah, ini back kanan dari Bolonya yang resmi gabung ke Juve lewat skema swap alias tukar guling gitu ya sama Joe Mario di tengah di detik-detik terakhir. Menariknya rumornya tuh minim banget, nggak pakai drama panjang, tahu-tahu udah pakai jersey Juve aja nih. Detailnya juga aman banget buat dompet ya. Pinjem dulu skemanya, terus ada opsi beli dan angka tebusannya masih rahasia. Ini tentunya mungkin bukan cuma soal nambah pemain, tapi udah soal keputusan yang strategis ngelepas Yo Mario yang emang kelihatan gak masuk skema pelatih gitu ya. Nah, secara taktik nih, kalau menurut Pundit, Emil Holm ini beneran lebih upgrade dan cocok sama sistem permainan yang mau dibangun pelatih kita dibanding Joe Mario nggak sih? Atau jangan-jangan dia cuma ban serep gitu ya? Terus soal swap ini, apakah menurut para pundit kita murni karena Home punya kualitas yang kita butuhin sekarang, atau sebenarnya manajemen cuma pengen nendang Joe Mario aja nih biar nggak menu-menuhin gaji pemain? Mas Genta, silakan. oh, terima kasih Sekar. Ya, jadi benar tadi Sekar bilang kita juga kaget kedatangan Mas Emil ini ya. Emil Holm, tapi Yoi. dari Swedia nih Mas Emil. Kan Nah, uh, oke aku nggak banyak-banyak karena memang jujur aja secara penampilan sebenarnya nggak memperhatikan banget, tapi teringat nama ini tuh justru waktu dia membela Atalanta, dan dia pernah di Atalanta waktu itu kan. Ya. Nah ternyata setelah dikorek-korek, Spalletti ini kan sebenarnya juga bisa dibilang pelatih juara gitu. Dia tahu apa pentingnya atau seberapa pentingnya pemain
yang punya mentalitas untuk bermain di klub sebesar Juve gitu. Dia udah pernah merasakan itu di timnas Italia ataupun di Napoli. Nah, pemilihan Mas Emil ini menurutku kalau dari segi track record sebenarnya cukup fit untuk Juve karena dia di Atalanta meraih Europe League. Europe League itu kan bukan kompetisi main-main ya. Dia walaupun kastanya di bawah Champions League tapi secara gengsi, secara mentalitas pasti dapat. Dan yang kedua, dia ternyata juara juga sama Bolonya di Coppa Italia musim lalu mengalahkan Milan di final kan. Nah, jadi sebenarnya secara atribut pemain juara Mas Emil ini ada gitu. Nah, sebenarnya cocok untuk Juve, tapi memang kita kalau untuk teknis mungkin ya pintar pelatih lah itu. Untuk sekelas pelatih mestinya sih bisa-bisa aja ya ngebentuk. Atau bukan ngebentuk atau memasukkan dia ke dalam taktik yang pelatih mau gitu. Tapi memang yang menjadi pertanyaan apa adalah mentalitas yang ada di Atalanta dan juga Bolonya, apakah dia bisa tularkan di klub sebesar Juve ini. Nah, itu kita akan lihat. Pasti kan ada penyesuaian juga ya di match-match awal untuk bermain di tim sebesar Juve. Nah, semoga aja penyesuaian itu nggak lama dan bisa menjadi aktor utama kesuksesan Juve di musim ini juga nantinya. Apalagi dia di timnas Swedia juga kepake kan. Jadi pengalaman internasional ada menurutku dibanding Joe Mario sih, tapi Joe Mario juga bagus sih di Porto juga dulu main mulu ya. Tapi aku ngelihat mungkin ini lebih mengerti Serie A lah si Mas Emil ini gitu. Oke, kita tunggu ya. Apakah tadi pertanyaan Mas Genta, apakah akan membawa semangat dan kesuksesan yang sama nih dari Bolonya ke Juventus, kita nantikan. Kalau dari Mas Kai gimana Mas sorotannya nih terhadap pemain Swedia tadi sebagai sesama masyarakat Swedia? Jadi kita support ya karena dia dari negara saya. Dia posisinya bek kanan ya. Sebenarnya mungkin Spalletti juga mulai memikirkan ya kalau lu kapan istirahat gitu ya mungkin ya. Cuma dia di bek kanan kayaknya belum percaya dengan bek kanan lainnya. Seperti Joao More kan belum dipercaya tuh. Ketika ada Emil Holm mungkin kalau lu bisa dirotasi dan dimainkan di laga yang mungkin kalau ada 3 laga penting gitu kan ada satu yang dirasa kurang penting bisa buat rotasi di situ kan. Kalau lu walaupun tenaganya seperti itu kan, tapi ya kita harus ya menjaga lah. Apalagi kita masih di 3 kompetisi kan. Kalau misalnya kita cuma di satu kompetisi kayak AC Milan kan, ya udah kalau lu terus main sepanjang musim juga nggak masalah. Terus dia juga selain di bek kanan dia juga pernah main di bek kiri ya walaupun jarang. Jadi mungkin jadi pemacu Cambiaso buat improve lebih baik sih karena dia juga bisa main di kiri jadi ada saingannya dan Cambiaso jadi termotivasi lah kalau sekarang kan ibaratnya di back kiri cuma Cambiaso yang di atas rata-rata ya soalnya kan si Kambal juga masih baru sembuh dari cedera Kostic juga ya dia inkonsisten gitulah pokoknya dia kalau jadi super sub bisa bagus tuh ketika lawan tengah tiba-tiba nendang tendangan kaki kiri tapi mungkin buat keberlanjutan buat 90 menit mungkin akan lebih cocok buat back yang bisa naik turun dan mungkin bisa diisi oleh Home kalau misalnya di bek kanan Spalletti masih tetap pakai Kalulu gitu misalnya. Itu aja sih Pak. Oke, berarti memang cukup berguna gitu ya untuk kondisi Juventus sekarang, terutama untuk Cambiaso tadi dan juga Kalulu. Dari tadi Mas Kai juga nyebutin soal tolong istirahatin Kalulu dong gitu ya Mas. Memang butuh banget nih pemain tambalan. Oke, kita lanjut ke Coppa Italia preview yaitu dendam perempat final. Kita lanjut ke match yang ini match yang udah di depan mata ya. Perempat final Coppa Italia lawan Atlanta. Ini bakal seru sih ya karena soalnya kedua tim sekarang udah punya wajah baru dibandingkan pertemuan pertama di Serie A kemarin. Atlanta sekarang dipegang sama Rafael Palladino ya dan Juventus. Yeah. Kita lihat sendiri gimana impact instan yang dibawa pelatih baru Pak Bot kita itu ya, Pak Botak kita itu ya, ke struktur tim kita yang tadi udah sempat kita bahas juga lebih skemanya lebih teratur, kemudian lebih mainnya lebih nyerang gitu ya. Tapi kita juga punya trauma nih Juventini. Musim lalu kita tersingkir secara menyakitkan di perempat final lawan Empoli lewat adu penalti. Malu banget ya buat standar klub sebesar Juventus. Tapi tahun ini targetnya jelas semifinal atau final ya. Tapi masalahnya Copa ini kan sistemnya single match ya. Jadi nggak ada kandang, tandang gitu ya. Sekali blunder ya udah wassalam gitu. Nah, para pundit kita nih gimana melihat progres tim di bawah pelatih sekarang dan gaya main Atlantanya Palladino, seberapa pede sih Mas Genta dan Mas Kai
melihat Juventus bisa lewat dari perempat final kali ini? Apakah kita beneran bisa dapat trofi dari sini? Silakan Mas Genta. Oke, lagi. Eh ya ini waktu yang episode atau edisi Suara Juventus ini sebelumnya udah aku bilang bahwa sebenarnya waktu itu kan bahas di mana Februari ini jadwal buat Juventus tuh sangat padat dan sangat neraka lah ya. Aku bilang bahwa sebenarnya lawan terberat itu adalah Atalanta sebenarnya gitu. Selain aku mengagumi Atalanta dari segi permainan dari sejak Gasperini, memang secara performa dan tim pelapisnya, tim A, tim B-nya itu Atalanta nggak terlalu beda jauh. Beda dengan Juve yang menurutku tim A-nya sangat perfect, bisa kita kasih nilai bintang 5 lah. Tapi ketika dirotasi sedikit, masih agak goyang nih Juve. Nah ini yang sebenarnya patut diwaspadai ketika Juve melawan Atalanta. Kalau Atalanta ini adalah tipe tim yang sebenarnya dari Gasperini ke Palladino pun secara permainan tuh Palladino nggak merobak total apa yang udah Gasperini bikin kerangkanya itu ya selama bertahun-tahun. Jadinya Palladino tuh juga tinggal meneruskan lah. Walaupun Atalanta di Liga sebenarnya belum 4 besar, tapi performa mereka itu atraktif tadi yang sekarang bilang itu akan menjadi tantangan tersendiri buat Juve sendiri. Tapi poinku tadi kembali ke soal Atalanta ini adalah tim yang punya lapis keduanya cukup merata gitu, kayak semacam Raspadori itu striker nasional Italia aja dia tidak mendapatkan pos pemain inti gitu. Tapi nanti mungkin di Coppa dia akan termotivasi untuk membuktikan dia pasti akan dimainin gitu. Jadi memang Atalanta ini agak cukup menyulitkan Juve sih. Nah semoga aja Juve udah cukup siap karena memang dari segi performa lagi topnya banget lah. Oke. Harus tetap waspada gitu ya, terutama dengan riwayat kita kemarin nih di musim lalu. Kalau dari Mas, kira-kira apa yang disorotin dari Atlanta nih? Apakah mungkin ada yang perlu diwaspadain dari sisi apanya gitu? Oke, kalau dari lihat beberapa pertandingan terakhir, Atalanta cukup solid ya sebenarnya. Kalau di Serie A sendiri, di 5 pertandingan terakhir dia nggak kalah ya. Ya. Dia kalahnya pas di Champions League karena melawan tim Eropa gitu ya. Mungkin agak kaget juga ya, Palladino soalnya juga tahun lalu di Fiorentina, di Eropa juga nggak terlalu itu ya. Masih agak kurang bagus ya. Tapi di Liga kan udah bagus ya. Nah, ini kemarin pas lawan Como itu gila sih kipernya itu. Kita harus mewaspadai kipernya, soalnya kipernya bisa mendapat 9 save di satu pertandingan ya. Gara-gara Atalantanya juga kehilangan satu Dia baru pemain ya, main kartu merah. 10 Ya. orang ya? Jadi Dari menit berapa tuh ya? diserang bertubi-tubi, tapi akhirnya tetap membawa pulang 1 poin ya, 0-0. Itu yang diwaspadai, berarti kipernya bukan kiper abal-abal. Dan ya semoga aja mungkin udah kecapean di situ pas lawan Juve jadi kurang konsentrasi gitu kan, ya kan kita berharap gitu kan. Atau mungkin dirotasi, mungkin karena Atalanta nggak ngejar Copa misalnya mau fokus benerin posisi di Liga ya kita juga nggak tahu ya gimana. Nah, seperti yang Genta bilang, Atalanta emang riwayatnya menyulitkan kita. Kita terakhir menang di Liga itu kayaknya tahun 2023 tuh, udah berapa tahun? 3 tahun ya. Tapi kalau di Coppa Italia malah pernah menang di 2024 pas Juve juara Coppa Italia, kita ngalahin Atalanta di final. Ya semoga masih baunya sama ya Coppa Italia. Jadi mungkin kan beberapa yang juara Coppa Italia bersama tim ini bisa menyemangati ya. Atalanta itu bisa lah kita lawan gitu kan. Jadi bisa lah kita menang di sini. Setelah kita menang di sini, apakah kita bisa melangkah lebih jauh? Lawan kita berikutnya kan antara Bologna dan Lazio ya. Mungkin secara kualitas mungkin bisa lah kita melewati mereka. Kalau yang di sini lancar, harusnya kedepannya lebih lancar sih. Jadi kalau kita menang lawan Atalanta, ya ibaratnya kayak final udah disegel sih ibaratnya gitu. Oke, kalau menang lawan Atlanta, final udah disegel kalau kata Mas Kai. Nah, kita tadi mungkin udah beberapa kali disebut Mas Genta dan Mas Kai mengenai kewaspadaan yang harus dihadapi Juventus terhadap Atlanta ya. Kita mungkin lanjut bedah dikit kekuatan lawan kita nih. Atlanta tuh sekarang bukan tim yang cuma nunggu terus counter attack doang gitu ya. Mereka nyaman banget pegang bola karena rata-rata possessionnya itu 54% di pertandingan-pertandingan terakhir. Bahkan mereka tuh salah satu dari 3 tim paling rajin masuk ke area penalti lawan bareng Inter sama kita. Yang ngeri ya, mereka punya 2 jalur serangan, yaitu bisa rapi dari bawah atau tiba-tiba kasih long pass akurat buat eksploitasi ruang di belakang bek kita. Nah, laga besok nanti kayaknya bakal jadi semacam adu taktik ya yang intens banget, bukan cuma sekedar adu fisik atau adu keberuntungan.
Pertanyaannya nih, kalau dari pundit kita ngelihatnya, ngadepin tim kayak Atlanta, mending Juventus main aman dengan garis pertahanan lebih rendah buat jaga ruang, atau tetap gaspol aja nih pakai identitas kita sendiri yang sekarang udah mainnya lebih agresif dan build up teratur tanpa peduli lawan. Mas Kai deh, silakan gimana Mas? Oke, kalau dari aku mungkin tetap dengan identitas yang kemarin dibawa ya. Jadi kita penguasaan bola nggak terlalu menonjol nggak apa-apa. Yang penting efektif, kita oper-operan menuju langsung ke depan. Kalau di depan usahakan ya jangan berlama-lama, langsung kalau ada peluang shoot di shoot aja. Soalnya kan ketika udah misalnya out, misalnya kita kan nggak dapat kesempatannya lagi gitu loh. Daripada kita muter-muter, kita nggak dapat kesempatan dong kalau kayak gitu. Terus sebenarnya Atalanta juga walaupun sedang hebat-hebatnya, Atalanta juga sedang diuji karena Ederson dan Lukman itu kalau nggak salah akan bergabung ke Atletico ya. Seenggaknya itu bisa mengurangi dua tenaganya Atalanta, dan ya walaupun mungkin Atalanta tetap rotasinya seperti yang Bung Genta bilang, rotasinya bagus, maksudnya dari tim A dan tim B-nya nggak terlalu jauh berbeda. Cuma kan tetap aja ya Ederson sama Lukman kan salah satu eh, apa ya, andalan lah di Atalanta. Jadi walaupun Lukman sempat ada bermasalah kan dengan manajemen, pengen pindah tapi ternyata ditahan, akhirnya pindah juga ke Atletico Madrid. Ya semoga dengan perginya dua pilar dari Atalanta bisa ya paling nggak mengganggu ritme lah ya. Biasanya kan mainnya begini tapi nggak ada orang ini kan pasti berbeda lah ya. Ya dan semoga Juve bisa memanfaatkan itu dan ya main seperti biasa aja. Yang penting ujung-ujungnya menang gitu. Ujung-ujungnya menang nih. Tetap main dengan alur yang udah kita bangun gitu ya Mas, dengan agresivitas yang udah juga dengan keteraturan dan rating pemain yang harusnya bisa dipertahankan dan eh, gak gap lagi kayak dulu-dulu ya. Oke, kalau Mas Genta gimana Mas untuk menghadapi Atlanta ini? Ya, setuju sama kayak kita tetap dengan pola permainan yang the winning team lah ya. Apalagi aku juga udah sering bilang bahwa harus dibiasakan kembali lah Juve itu tiap musim minimal satu piala gitu. Jadi Hmm. tradisi itu harus dikembalikan. Nah, kita harus serius nih di Coppa Italia ini dibanding kalau menurutku malah dibanding dengan ya Serie A juga penting, Champions juga penting, tapi secara probability menurutku Coppa ini sangat bisa kita raih ya. Itu trofi pertama untuk Spalletti, trofi pertama untuk Will ya udah pernah Yil, sorry. Ya untuk beberapa pemain lah ya. Itu nah, Hmm. jadi kita harus serius dan Atalanta itu kan ya tadi tim B-nya bagus. Nah, kayaknya kalau kita nggak pakai tim inti, kayaknya agak keberatan gitu. Karena kita main di away dan ini single match. Jadi kita harus ambil dari menit awal. Kalau menurutku nggak bisa kayak mungkin nunggu atau gimana ya. Gitu. Jadi benar-benar kalau bisa kita selesaikan jangan di dalam 90 menit gitu. Gitu ya. Kalau apalagi Atlanta ada si Giorgio Scalvini itu pemain masa depan Italia udah fit, udah bisa main 90 menit, bagus. Jadi ada Ahanor banyak deh pokoknya Atlanta ini sampai kayak semacam si Sarmazic aja tuh cadangan gitu kan. Hmm. Jadi kita berdoa aja tadi yang kayak udah bilang si Lukman kan cabut. Tapi memang ada Zauleski gitu, gitu. Jadi ada ini pemain yang lagi dimainin mulu dan golin mulu Nikola Krostovic. Nah, ini nih dia Dari malah Lecce itu ya, dia malah menyingkirkan si Samardzic dan sama dia. Pasalic malah gitu. Dia Hmm. dia mainin dulu kemana lawan Como malah dia yang dimainin kan. Skamaka udah pasti bahaya juga. Ya udah itu aja sih. Pokoknya Juve jangan merubah gaya mainnya, don't change the winning team. Gitu. Kita Hmm. masih sangat menikmati lah nih dengan permainan Spalletti sekarang nih. Ya pokoknya doa kita pokoknya kalaupun Spalletti ada satu dua orang yang mau diganti itu tidak merusak ritme. Oke, sebenarnya pertanyaan terakhir udah dijawab sama Mas Genta ya, mengenai Nah, apakah memang cocoknya inti tim tetap turun gitu ya, full power, atau boleh nggak sih rotasi gitu ya? Kalau dari Mas Kai mungkin bisa ditambahin nggak Mas untuk yang penurunan tim ini, apakah masih bisa atau masih boleh nggak sih rotasi, atau udahlah kita turunin squad inti aja yang full power gitu? Apalagi kan
tadi ada Mas Kai juga bilang di Atlanta masih ada beberapa pemain yang akan cabut dan lain-lain. Harusnya kan mereka Hmm. juga lagi goyang gitu ya. Kenapa nggak boleh rotasi? Hmm. Gimana Mas Kai? Ya, sebenarnya kalau mau rotasi lihat kondisi pemainnya sendiri sih ya. Kalau kemarin kan Yildiz kalau misalnya emang cedera ringan dan kalau dipaksa main malah jadi bermasalah kan mungkin bisa diistirahatkan dulu tuh. Misalnya di babak pertama sambil observasi misalnya oh ternyata kita masih butuh gol, mungkin Yildiz bisa masuk di babak kedua. Sekaligus Hmm. mungkin kan Boga bisa debut ya karena udah diperkenalkan kan kemarin bisa debut, mungkin kan kita juga bisa tahu gambaran apakah Boga emang bisa ya bisa menggantikan Yildiz ketika Yildiz nggak ada gitu kan. Itu patut dicoba juga sih. Cuma kalau misalnya emang semuanya sehat sih kita full aja nggak apa-apa. Soalnya kan next hari weekendnya itu lawan Lazio ya. Sebenarnya kan nggak yang terlalu gimana gitu walaupun Lazio memang tim yang dulunya besar dan sekarang pelatihnya Sarri dan ya bisa lah, maksudnya mungkin rotasinya pas lawan Lazio aja gitu. Jadi di Atalanta kita gaskan dulu, di Lazio kita rotasi sambil lihat kondisi pemain apakah bisa bermain atau enggak gitu sih. Oke, Setuju, dari setuju. Mas Genta ada tambahan? Iya, setuju banget tadi. Karena nggak tahu pede aja sih lawan Lazio ya gitu. Yang kedua, nggak tahu di Liga itu kita sih jaga, aku pribadi ya jaga kita 4 besar aja itu udah bagus sih. Karena Inter tuh udah agak semi nggak kejar Oh, sebenarnya ya tinggi kalau ngelihat trennya. Ngelihat trennya kita sekali jujur-jujuran aja. kepleset deh. Ya, kecuali kalau dia bisa kepleset nanti kalah sama Juve atau apa, di atas kita masih ada Milan, masih ada mungkin Napoli, dan Hmm. Ya, itu ada kita Roma baru gas juga. di Serie A. Jadi sebenarnya di Liga tuh kita dapat 4 besar deh, udah gitu. Tapi Copa harus juara, Champions League juga juara. Harus. Imo Kopa ya di tangan tahun ini. Oke. Thank you Hmm. Mas Genta, Mas Kai atas opini dan analisis mendalamnya gitu ya. Intinya sih ya Juventus ini laga lawan Atlanta ini akan jadi bukti ya apakah Juve yang sekarang emang udah beneran matang atau cuma jago di Hmm. Liga doang nih. Kita nggak mau dong nanti memori pahit tahun lalu keulang lagi ya. Nah sekarang aku juga Kayak, mau kayak Spalletti ini lawan tim besar yang udah siapa ya? Selain Napoli, Napoli belum ada kan? udah kan ya Napoli. Siapa Ya ya? Napoli doang. Napoli doang kan ya? hmm, Iya, paling sama Liga Champion nggak gede juga kan. Iya, makanya kan mungkin ini setelah Napoli ini menghadapi Atlanta Ya, ujian yang tim besar juga eh, gitu. ya oh iya betul. betul. Ujiannya Hmm, Spalletti. kita Salah lihat satu nih Spalletti. betul betul salah satu Sama satu lagi deh, latihan adu penalti. Soalnya kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba skornya sengit gitu kan, kita harus Betul. latihan dulu nih. Soalnya kayaknya tahun lalu itu kayak kayak nggak latihan gitu kan. Iya. Yildiz, Vlahovic, hmm, pada sayang ya kalau misalnya ketepis kiper kan ya udahlah ya. Tapi kalau tendangan sampai keluar gawang kan ya, ya janganlah, jangan sampai lah gitulah. Iya, Kalau iya, iya. ketebak kiper ya nasib gitu kan. Tapi kalau jauh dari gawang ya jangan. Ya latihan, pokoknya latihan penalti buat jaga-jaga. Setuju. latihan penalti buat jaga-jaga. Dia buat Juventini sampai trauma ya penalti kemarin. Oke, Iya. sekarang kita mau tanya juga ya untuk teman-teman Juventini, menurut kalian Emil Holm bakal langsung jadi starter nggak di laga nanti? Dan Hmm. skor berapa nih buat Juve versus Atlanta ya? Kalau dari Mas Genta berapa nih kira-kira? Oke, kalau skor optimisnya ya 0-1 kayaknya. 0-1. Oke. Mas Kai? 2-0. 2-0. Oke, nah kalian berapa nih? Tulis di kolom komentar ya, atau ada opini lain juga tentang topik yang kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Makasih banyak udah nemenin kita Thank you, ngobrol-ngobrol Sekar. hari ini. Jangan lupa juga like, subscribe, dan scan QR Code di layar buat support terus Suara Juventini tetap eksis gitu ya. Sampai ketemu di video review pasca kemenangan. Amin. Hey. Dan seperti biasa, Oke, final ini. Forza Forza Juve. Juve.